Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan anggota terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Wulandari Surya sebagai moderator dan partner saya yaitu Nurul Ilmia, Laila Nur Habibi, dan Gilda Cahyani sebagai pemateri. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan pendekatan kognitif sosial dalam setting pendidikan. Adapun indikator pembelajaran yang akan kami bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama pengertian kognitif sosial dalam setting pendidikan yang akan dijelaskan oleh Nurul Ilmiah, kemudian teori pembelajaran kognitif dan pendekatan kognitif sosial yang akan dijelaskan oleh Laila Nur Habibi. Lanjut yang terakhir penerapan teori kognitif sosial yang akan dijelaskan oleh Gilda Cahyani. Untuk mempersingkat waktu langsung saja ke video pembahasannya. A. Pengertian kognitif sosial dalam setting pendidikan. Teori belajar pendekatan kognitif adalah bagian terpenting dari sains kognitif yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan psikologi pendidikan. Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan arti penting proses internal mental manusia. Dalam pandangan ahli kognitif, tingkah laku manusia yang tampak tak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu B. Teori pembelajaran kognitif. 1. Teori kognitif Brunner. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu yang pertama, enaktif, yang kedua ikonik, dan yang ketiga simbolik. 2. Teori kognitif Piaget. Menurut Piaget, pada umumnya akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan mereka ketahui pada satu sisi dengan apa yang mereka lihat suatu fenomena baru sebagai pengalaman atau persoalan. 3. Teori kognitif Ausubel. Ausubel menyatakan bahwa konsep belajar berhubungan dengan bagaimana memperoleh pengetahuan baru dan mengaitkan pengetahuan yang diperoleh pada struktur kognitif yang dimiliki. Menurut Ausubel, proses belajar peserta didik dipengaruhi oleh kebermaknaan teknik pengajaran, adanya bahan yang relevan dengan struktur kognitif, dan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian C. Pendekatan kognitif sosial. Teori kognitif sosial menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif dan juga faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Albert Bandura 1986, 1997, 2000, 2001 adalah salah satu arsitek utama teori kognitif sosial. Pada teori ini, faktor internal maupun eksternal dianggap penting. Bandura mengembangkan determinisme resiprokal yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu 1. Perilaku, 2. Person atau kognitif, 3. Lingkungan. Ketiga faktor ini saling berinteraksi satu sama lain. Faktor-faktor sosial seperti model dapat mempengaruhi faktor personal siswa, seperti tujuan, sense of efficiency, untuk suatu tugas, atribusi, dan proses regulasi diri seperti merencanakan, memantau, dan mengontrol distraksi. Contoh, bila siswa mencapai sesuatu, keyakinan diri dan minatnya meningkat. D. Penerapan teori kognitif sosial. Pembelajaran observasional, dinamakan imitasi atau modeling, adalah pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Model pembelajaran observasional memiliki 4 proses, yaitu atensi, retensi, produksi, dan motivasi. Kemudian pembelajaran observasional dalam pengajaran. Yang pertama, mengarahkan perhatian, menyempurnakan perilaku yang sudah dipelajari, memperkuat atau memperlemah hambatan, mengajarkan perilaku baru, dan membangkitkan emosi. Baik, itulah tadi video pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita mengenai pendidikan.
Sekian dan terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.